Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey World. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pribadi, yaitu cara membuat anggaran pertama kamu. Banyak orang merasa bingung atau takut ketika mendengar kata anggaran. Tapi jangan khawatir, di video ini kita akan menjelaskan 5 langkah penting yang akan membantu kamu membuat anggaran dengan mudah dan efektif. Anggaran adalah alat yang sangat penting untuk mencapai kebebasan finansial dan membantu kamu mengelola uang secara bijak. Jadi, jika kamu ingin mulai lebih disiplin dalam mengatur keuanganmu, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Langkah pertama, hitung penghasilan bersihmu. Langkah pertama dalam membuat anggaran adalah mengetahui dengan jelas berapa penghasilan bersihmu setiap bulan. Penghasilan bersih adalah jumlah uang yang kamu terima setelah dikurangi pajak, potongan lainnya, atau biaya-biaya tetap seperti cicilan. Ini sangat penting karena anggaran kamu harus berdasarkan jumlah uang yang benar-benar bisa kamu gunakan. Kalau kamu seorang karyawan, penghasilan ini biasanya bisa kamu lihat dari slip gaji bulanan. Tapi kalau kamu seorang freelancer atau pengusaha, penghasilanmu mungkin tidak tetap setiap bulan. Dalam kasus ini, sebaiknya gunakan rata-rata penghasilan dari beberapa bulan terakhir sebagai dasar anggaran. Ini adalah fondasi anggaran kamu. Jika kamu tidak tahu pasti berapa penghasilanmu, akan sulit untuk merencanakan pengeluaran yang realistis. Langkah kedua, catat semua pengeluaran. Setelah tahu berapa penghasilanmu, saatnya untuk mencatat semua pengeluaranmu. Mulailah dengan memisahkan pengeluaran menjadi 2 kategori, pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel. Pengeluaran tetap ini adalah biaya yang selalu sama setiap bulan, seperti sewa rumah, cicilan kendaraan, atau tagihan listrik. Pengeluaran variabel adalah biaya yang bisa berubah setiap bulan, seperti belanja harian, hiburan, atau makan di luar. Untuk lebih akurat, kamu bisa melihat laporan bank atau catatan kartu kreditmu selama 3 bulan terakhir untuk mengidentifikasi pola pengeluaran. Jangan lupa untuk memasukkan pengeluaran kecil yang sering kali terlewat seperti kopi harian atau langganan aplikasi streaming. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami di mana uangmu lari, kamu bisa mulai merencanakan bagaimana mengaturnya dengan lebih baik. Langkah ketiga, tetapkan tujuan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan keuangan. Ini akan membantu kamu tetap termotivasi dan fokus saat membuat anggaran. Tujuan ini bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Contohnya, untuk jangka pendek, menabung untuk liburan atau membeli gadget baru. Jangka menengah, melunasi utang kartu kredit atau menabung untuk uang muka rumah. Untuk jangka panjang, mempersiapkan dana pensiun atau pendidikan anak. Pastikan tujuan yang kamu buat spesifik, realistis, dan punya tenggat waktu. Misalnya, daripada hanya berkata, saya ingin menabung lebih banyak, cobalah untuk membuat target yang lebih konkret, seperti, saya akan menabung 1 juta rupiah per bulan selama 6 bulan untuk liburan. Dengan adanya tujuan, anggaranmu akan menjadi alat untuk mencapai hal-hal yang penting bagi hidupmu, bukan hanya sekedar daftar pengeluaran. Langkah keempat, buat kategori dan tetapkan batasan. Sekarang saatnya membuat kategori dalam anggaranmu dan menetapkan batasan pengeluaran untuk setiap kategori. Beberapa kategori umum yang bisa kamu masukkan adalah: pertama, kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan transportasi, kemudian tagihan seperti listrik, air, dan internet, lalu kemudian kewajiban seperti cicilan, utang, dan pajak, lalu kesehatan seperti asuransi dan obat-obatan, hiburan dan gaya hidup seperti makan di luar atau nonton bioskop, yang terakhir adalah tabungan dan investasi. Tentukan berapa banyak yang kamu ingin atau harus keluarkan di setiap kategori ini. Pastikan pengeluaranmu tidak melebihi penghasilan bersih yang kamu hitung di langkah pertama. Jika pengeluaranmu lebih besar dari penghasilan, kamu harus menyesuaikan beberapa kategori untuk mengurangi pengeluaran. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi. Idealnya, kamu bisa menabung setidaknya 20% dari penghasilanmu setiap bulan. Tapi, angka ini bisa disesuaikan dengan kondisi keuanganmu. Langkah kelima, pantau dan evaluasi anggaranmu secara berkala.
Langkah terakhir yang sangat penting adalah memantau dan mengevaluasi anggaranmu secara berkala. Jangan membuat anggaran sekali lalu melupakannya. Setiap bulan, lihat kembali anggaranmu dan bandingkan dengan pengeluaran sebenarnya. Apakah kamu berhasil mengikuti anggaran? Apakah ada kategori yang terlalu berlebihan? Jika ya, evaluasi di mana letak masalahnya dan sesuaikan anggaran di bulan berikutnya. Fleksibilitas itu penting karena kebutuhan dan situasi keuanganmu bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan evaluasi rutin, kamu bisa lebih disiplin dan tahu kapan harus mengencangkan ikat pinggang atau memberi dirimu sedikit kelonggaran. Nah, itulah 5 langkah penting untuk membuat anggaran pertamamu. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa mulai mengelola keuanganmu dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial yang kamu impikan. Ingat, anggaran bukan tentang membatasi dirimu, tapi tentang mengontrol uangmu agar bisa digunakan dengan bijak. Anggaran yang baik akan membantumu hidup lebih tenang dan nyaman tanpa harus khawatir soal keuangan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mulai buat anggaranmu sekarang juga dan rasakan perbedaannya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.